Halo teman-teman, nama saya Ibrani. Selamat berjumpa kembali di pelajaran ini. Kalau ini adalah pelajaran yang pertama buat Anda, saya mau menyampaikan selamat datang di video ini. Saya juga ingin menyarankan untuk melihat video-video sebelumnya dan bisa klik di link bawah untuk video-video sebelumnya. Di video ini saya akan membahas dari buku Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai 18. Apakah maksud dari hari Sabat itu sebenarnya? Sewaktu Yesus di Yerusalem, dia pergi ke bait Allah yang melewati kota Bethesda, yang serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ Yesus menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Teman-teman, mengapa orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena melakukan penyembuhan pada hari Sabat? Untuk kita mengerti akan hal ini, marilah kita kembali ke asal-usul dari hari Sabat itu, yaitu di buku Kejadian 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jelas dikatakan bahwa Tuhanlah Allah pencipta alam semesta dan bumi dan segala isinya. Dari permulaan waktu, Tuhan sudah menerapkan dan menentukan semuanya, peraturan-peraturan untuk kedamaian dan kebaikan manusia. Hari Sabat dibuat oleh Tuhan demi kepentingan hidup manusia. Menurut kalender Yahudi, hari Sabat adalah hari ketujuh, yaitu hari Sabtu, karena minggu adalah hari pertama. Apakah arti dari hari Sabat itu sebenarnya? Jawabnya teman-teman, bukan lain dari hari istirahat. Tuhan bekerja 6 hari membuat semua-muanya yang ada. Pada hari ketujuh Tuhan berhenti dan bekerja dari pekerjaannya dan Tuhan memberkati hari ketujuh untuk hari istirahat. Apakah maksud dari semua ini? Teman-teman, sebagai pencipta akan semuanya, Tuhan tahu akan sifat, karakter, dan kemampuan dari tubuh manusia, terutama akan kesehatan manusia. Sewaktu Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Firdaus karena diperdayakan oleh tipuan setan untuk memakan buah terlarang itu, Tuhan berkata, "Engkau akan bekerja dengan susah payah dan berkeringat untuk membuat tanah ini menghasilkan sesuatu, sampai engkau kembali kepada tanah, sebab dari tanahlah engkau dibentuk. Engkau dijadikan dari tanah dan akan kembali ke tanah." Teman-teman, maksud dari firman ini bukan maksud dari Tuhan untuk menghukum dan membuang manusia ciptaannya ke dalam lubang yang dalam dan membiarkan mereka mati. Betul,
karena Tuhan marah akan semua ini. Karena buah terlarang ini adalah yang sangat penting buat Tuhan. Karena itu adalah simbol dari hubungan dan kesetiaan antara manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu secara khusus Tuhan sudah memperingatkan manusia. Saya pun sebagai bapak akan marah kepada anak saya kalau mereka melakukan yang sudah secara khusus dilarang. Seperti contohnya, kalau saya berkata kepada anak saya, jangan sekali-sekali mencuri uang di rumah ini. Kalau perlu apa-apa, minta. Nanti Bapak usahakan untuk mendapatkannya. Tetapi, jangan sekali-sekali mencuri uang dengan alasan apa saja. Dan kalau saya mendapatkan anak saya mencuri uang, maka saya pun sebagai orang tua akan marah. Meskipun di dalam kemarahannya itu, kasih Tuhan tidak pernah luntur terhadap ciptaannya. Tuhan akan tetap memberkati dan menghidupi semua manusia, tetapi tidak lagi seperti sewaktu mereka hidup di Taman Firdaus. Sebagai hukuman karena mendengarkan bujukan dan tipuan-tipuan setan, manusia sekarang harus bekerja untuk hidup. Tetapi meskipun demikian, Tuhan tetap memberkati semua manusia dengan kepandaian dan keahlian masing-masing, sehingga mereka dapat mencukupi hidup mereka melalui pekerjaan-pekerjaan yang harus mereka lakukan atau jalankan. Tuhan tahu bahwa setan-setan tidak akan stop di situ, tetapi akan terus mengejar manusia, akan terus memutarbalikkan semuanya, akan terus menipu manusia. Karena itulah tujuan dari setan-setan, yaitu menghancurkan apa yang Tuhan kasihi. Manusia bukan musuh dari setan, tetapi Tuhanlah musuh dari setan-setan. Karena dari permulaan setan mau menjadi Tuhan, dan karena setan-setan tahu bahwa kasih Tuhan besar terhadap manusia. Oleh karena itu setan-setan mengejar, membujuk, dan menipu manusia, sehingga kita berpaling dan berlawanan dengan Tuhan Allah yang mengasihi kita. Siapakah di dalam hidup kita ini yang dapat betul-betul menyakiti hati kita ini? Yaitu orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi, terutama anak-anak kita. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua kalau kita melihat anak-anak kita yang kita cintai menghujat, menghina di muka umum dan tidak mau mengenal kita sebagai orang tuanya? Itu adalah hal yang sangat menyedihkan di hidup kita. Setan-setan tahu akan hari Sabat adalah hari istirahat buat manusia. Setan-setan tahu bahwa Tuhan sudah memberkati dan menguduskan hari Sabat. Setan-setan juga tahu Tuhan sudah secara khusus berkali-kali memperingati manusia tentang hari Sabat. Karena Tuhan menaruh di 10 perintah Allah untuk mengingatkan dan menguduskan hari Sabat, yang berarti untuk manusia melakukannya. Di buku Keluaran 23 ayat 12, Tuhan memperingatkan kembali akan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu, perempuan dan orang-orang asing melepaskan lelah. Di Hesekiel 22 ayat 8, engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari Sabatku kau najiskan. Yeremia pasal 7 ayat 22, janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat, seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Oleh karena itu, setan-setan tidak ada henti-hentinya berusaha sekeras menipu untuk manusia melupakan, tidak menguduskan, dan menganggap ringan akan hari Sabat. Perhatikan teman-teman,
Sewaktu kita jatuh sakit dan pergi ke dokter, apa yang dokter selalu katakan di samping untuk makan obat? Jangan lupa istirahat. Kalau kita kena virus seperti flu, ini sebenarnya tidak ada obatnya selain istirahat. Karena dengan istirahat kita punya imun sistem naik dan akan memerangi virus-virus itu. Juga dengan istirahat badan kita dapat memperbaiki sel-sel yang rusak. Istirahat sangat penting untuk kesehatan kita. Banyak kita dengar dari orang tua kita menasehati untuk bekerja keras semasa hari muda kita, sehingga kita menikmati di hari tua kita. Itu benar, karena masa muda semua organ-organ dan urat-urat kita masih kuat di dalam tubuh kita. Tetapi bersamaan jangan lupa untuk melakukan hari istirahat, karena kalau kita paksakan kerja terus tanpa adanya istirahat, akan menjadi usang, worn out, yang mengakibatkan waktu menjelang hari tua kita, semuanya di badan kita banyak yang rusak. Yang kata lain, di hari tua kita hidup di dalam penderitaan dan kesengsaraan karena tidak mendengar atau melakukan apa yang Tuhan katakan semasa muda kita, dan kita mulai istirahat sewaktu tua kita, tapi sudah terlambat teman-teman, karena tubuh kita sudah usang dan banyak yang rusak. Jangankan akan manusia, Tuhan pun berkata juga untuk lembu dan keledai pun kalau dikerjakan setiap hari tanpa istirahat akan usang cepat. Di dalam ayat-ayat yang kita baca, sepertinya Tuhan sangat mengeraskan dan secara khusus memperingatkan akan hari Sabat ini untuk semua manusia menjalankannya. Apa artinya bagi kita mempunyai banyak harta, tetapi tidak bisa menikmati di hari tua kita, karena tubuh kita penuh dengan penderitaan. Dari ilmu kedokteran, kita disarankan untuk mengecek badan kita tiap 6 bulan atau setiap tahun ke dokter, sehingga kalau ada yang tidak baik dapat diperbaiki cepat-cepat sebelum menjadi buruk. Tetapi kenyataannya teman-teman, banyak orang ke dokter kalau kita sudah terpaksa. Kalau sakit kita sudah parah, itu sudah terlambat, karena berarti organ-organ atau sel-sel tubuh kita sudah rusak atau parah. Jadi seperti mobil, waktu kita membeli mobil atau sepeda motor yang baru, kita selalu diberi buku manual dari pabriknya, yaitu orang-orang yang membuat kendaraan itu. Di buku manual ada peraturan dan anjuran untuk kendaraan ini diservis, ganti oli dan dicek setiap 6 bulan atau sekian kilometer yang tergantung yang mana datang dulu. Mengapa kita harus melakukan semua ini menurut anjuran pabriknya? Yaitu supaya kendaraan ini akan bertahan lama. Apa akan terjadi kalau kita tidak ganti oli seperti yang dianjurkan? Yaitu teman-teman, mesinnya akan rusak cepat sebagaimana kita tahu. Begitu pula tubuh kita ini. Tuhan memberi kita tidak hanya anjuran tetapi peringatan untuk istirahat 1 hari dalam seminggu. Kalau kita mau hidup panjang. Teman-teman, ini hanya pendapat saya. Kalau kita pikirkan lagi, mengapa terjadi COVID-19 ke seluruh dunia yang sepanjang ini? Mungkinkah Tuhan Allah Bapa marah akan manusia yang tidak menghiraukan akan hari istirahat ini yang sudah terlalu lama? Dan sekarang kita harus dipaksakan tinggal di rumah selama ini, lockdown. Dipaksa untuk istirahat yang panjang. Teman-teman, tahukah Anda di Amerika ada hari Thanksgiving yang dirayakan 1 tahun sekali, yaitu pada bulan November. Thanksgiving adalah hari berterima kasih kepada Tuhan atas berkah panen. Di hari Thanksgiving, keluarga berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara dan merayakan hari itu di meja untuk makan bersama, bercakap-cakap, dan berterima kasih satu sama lainnya, dan bergurau bersama. Tetapi apa yang terjadi?
setan-setan membuat hari Thanksgiving ini menjadi hari yang paling sibuk untuk bekerja dan belanja karena hari Thanksgiving menjadi hari Black Friday. Apakah itu Black Friday? Bukan lain dari hari-hari setan. Karena pada hari itu, toko-toko besar akan buka pada jam 9 malam untuk sale yang besar-besaran akan barang-barang mereka. Ini bukan lain dari tipuan-tipuan yang setan lakukan dengan menggiurkan dengan keduniawian untuk menghancurkan hari berterima kasih kepada Tuhan dan hari perayaan bersama-sama antara keluarga, saudara, dan teman-teman. Karena pada hari Thanksgiving ini, banyak orang harus bekerja. Banyak dari keluarga tidak dapat merayakan Thanksgiving sepenuhnya atau selayaknya, karena anak-anak, saudara-saudara, dan teman-teman mereka harus pergi ke toko 2-3 jam lebih pagi sebelum toko itu dibuka untuk dapat mengantri di depan supaya kebagian barang-barang. Bahkan ada banyak orang camping sehari sebelumnya di depan toko itu, sehingga mereka mau menjadi yang pertama di depan di tempat pengantrian. Ini sudah berjalan bertahun-tahun lamanya, dan negara-negara lain juga mengikuti akan teori ini. Teman-teman, bagaimanakah Tuhan melihat akan semua ini? Tentu Dia akan marah. Tahukah teman-teman, tahun ini adalah tahun yang pertama kali di hari Thanksgiving yang tidak ada Black Friday. Yang berarti orang tidak perlu bekerja, tidak perlu pergi ngantri pada hari Thanksgiving dan merayakan hari Thanksgiving atau hari terima kasih ini dengan keluarganya, dan semua ini karena COVID-19. Di buku Yohanes pasal 5 ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia, orang yang disembuhkannya, dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Mengapa di ayat ini Yesus bertentangan dengan orang-orang Yahudi akan hari Sabat? Mengapa orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus mau meniadakan hari Sabat? Yesus tidak bertentangan dengan orang-orang Yahudi akan hari Sabat, tetapi menjelaskan lebih terang lagi akan maksud dari hari Sabat yang dibuat oleh Tuhan. Inilah salah satu maksud dari kelahiran Yesus di dunia ini. Selain datang sebagai penyelamat di dunia, juga Yesus datang untuk menerangkan lebih terang akan hukum-hukum dan firman-firman Tuhan Allah Bapa yang banyak disalahgunakan maupun salah pengertian. Karena Tuhan membuat hari Sabat buat kepentingan manusia beristirahat, bukan manusia diciptakan untuk hari Sabat. Yang berarti jangan orang membunuh atau menyakiti orang lain karena melanggar hari Sabat. Karena juga ada hal-hal yang memang penting yang harus dilakukan meskipun pada hari Sabat. Seperti yang Yesus terangkan lebih lanjut di Matius 12. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan Yesus.
Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Jadi teman-teman, kesimpulan dari ajaran ini adalah istirahat itu perlu di dalam hidup kita. Usahakan untuk kita beristirahat setiap hari Sabtu. Tuhan telah menguduskan dan memberkati kita untuk beristirahat setiap hari Sabtu. Jangan bekerja pada hari Sabtu. Kita punya pilihan dalam mencari kerjaan. Jangan berolahraga atau membuat kesibukan-kesibukan yang mencapaikan tubuh kita pada hari istirahat ini. Mulai menjalankan waktu berkualitas bersama keluarga kita di hari istirahat. Membuat hari istirahat menjadi hari yang bahagia dan hari yang rileks. Jangan lupa juga mulai hari istirahat kita dengan doa pagi. Ada orang ke gereja hari Sabtu, itu baik. Ada yang pergi hari Minggu, itu juga baik. Karena memuji Tuhan bukan hanya hari Sabtu maupun hari Minggu, tetapi setiap hari. Karena ini yang akan kita lakukan di dalam hidup kita nanti di surga. Tetapi teman-teman, hari Sabat dari permulaan adalah hari istirahat. Teman-teman, jangan menunggu lebih lama lagi. Kalau Anda sudah siap untuk dilahirkan kembali, karena sudah percaya akan Yesus Kristus dan mau menerimanya sebagai juru selamat Anda, marilah berdoa dengan saya dan percayalah dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, maafkan untuk semua dosa-dosaku ini. Saya percaya Yesus adalah anak tunggal-Mu yang datang ke dunia ini, tersiksa dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Aku percaya pada hari ketiga Engkau bangkitkan Yesus di antara orang mati. Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, karena aku percaya darah yang Engkau curahkan di kayu salib adalah darah yang menghapus dosa-dosaku. Datanglah ke hidupku ini, tuntun hidupku mulai hari ini. Engkaulah penggembala dan sumber hidupku. Terima kasih Allah Bapakku. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Teman-teman, kalau Anda sudah berdoa itu, saya percaya Anda sudah dilahirkan kembali. Sekarang cari gereja yang di mana teman-teman dapat dipermandikan. Bukan percikan air, tetapi dicelup ke dalam air yang menggambarkan akan mati bersama Yesus waktu masuk ke dalam air dan hidup kembali bersama Yesus waktu keluar dari air. Juga dipermandikan di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekali lagi teman-teman, saya tidak mempromosikan akan keagamaan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan Allah Bapa kita di surga. Karena Dia mau kita melakukan hal ini untuk menjadi anak-anaknya. Saya sangat menyarankan baca kitab suci 1 pasal 1 hari. Kalau boleh saya menyarankan mulai dari buku Yohanes. Baiklah teman-teman, saya akan mengakhiri ajaran ini. Semoga kita dapat berjumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Saya Ibrani berharap Anda menikmati sebanyak saya membuatnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut tentang pelajaran ini,
tulis di bawah, nanti saya akan menjawabnya. Silakan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.